Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Baru-baru ini, Departemen Pertahanan AS mengumumkan bahwa Kantor Investigasi UFO akan diganti namanya dan diperluas untuk mempelajari fenomena UFO di dalam air yang dikenal sebagai USO, Unidentified Submerged Object, atau objek benda bawah air tak dikenal. Mendengar ini, mungkin ada yang penasaran. Mungkinkah ada makhluk yang bersembunyi di bawah air? Berikut ulasannya. Kapal selam hantu. Sejak Perang Dunia II, cerita tentang kapal selam hantu telah beredar di kalangan penganut okultisme. Makhluk raksasa bawah air ini akan muncul secara diam-diam laksana hantu. Ia akan lenyap seketika saat terpantau di radar. Sehubungan dengan ini, ada kapten kapal selam bahkan mengira objek misterius yang terdeteksi di layar radar itu adalah musuh dan membuat sang kapten seakan ingin melakukan pengeboman. Namun tak disangka objek itu melaju jauh lebih cepat daripada bola meriam, sama sekali tidak dapat menyerangnya. Untungnya, objek misterius itu tidak bermaksud buruk, tidak melakukan serangan. Jika tidak, entah berapa banyak kapal selam yang akan terkubur di laut dalam berikut awaknya. Belakangan, karena fenomena misterius seperti itu selalu terpantau di bawah air, jadi disebut objek atau benda bawah air tak dikenal. Ada yang berpendapat objek misterius itu adalah kendaraan alien, bahkan berpikir ada pangkalan dan benteng mereka di suatu tempat jauh di dalam lautan. Selain itu juga ada yang mengatakan mereka adalah monster air atau makhluk setengah ikan. Sementara lainnya berpikir itu tidak lebih dari bayang-bayang halusinasi seperti fata morgana. Singkatnya, semua orang masih skeptis tentang fenomena objek benda bawah air tak dikenal. Hingga Juli 2009, media luar negeri terbesar Rusia, Russia Today, menerbitkan laporan yang mengejutkan bahwa Angkatan Laut Rusia telah mendeklasifikasi beberapa catatan USO, Unidentified Submerged Object, atau objek benda bawah air tak dikenal, dan mereka percaya bahwa secara teknologi USO ini jauh melampaui teknologi buatan manusia. Karena laporan ini, orang-orang pun mulai serius menyikapi fenomena USO. Laporan terkait mengatakan bahwa catatan-catatan tersebut dapat ditelusuri kembali di era Uni Soviet yang dikumpulkan oleh tim khusus yang dipimpin langsung oleh Wakil Laksamana Nikolai Smirnov. Sementara itu, menurut Vladimir Azaza, seorang peneliti UFO Rusia yang terkenal, bahwa catatan tersebut sangat berharga. Karena 50% insiden UFO terkait dengan lautan dan 15% lainnya berhubungan erat dengan danau. Di antaranya adalah peristiwa 6 USO yang banyak beredar di internet. Suatu ketika, sebuah kapal selam nuklir Soviet mendeteksi 6 objek tak dikenal mengikuti mereka dalam sebuah misi di Samudra Pasifik. Objek misterius itu mengikuti mereka dengan ketat sehingga tidak dapat menyingkirkannya. Sang kapten kemudian memerintahkan untuk naik ke permukaan. Tapi ternyata, keenam objek itu juga ikut naik ke permukaan, dan tak disangka, kawanan benda misterius itu bukannya naik perlahan ke permukaan, tapi terbang ke permukaan dan lenyap seketika di angkasa. Sang kapten dan awak kapal selam pun tercengang melihatnya. Baru kali ini mereka melihat kapal bawah air yang bisa terbang. Laksamana muda Yuri Beketov, seorang pensiunan komandan kapal selam, mengatakan sambil mengenang peristiwa yang dialaminya, bahwa ia menemui beberapa insiden UFO saat bertugas di segitiga Bermuda. Terkadang perangkat canggih kapal selam tidak berfungsi secara bersamaan karena sebab yang tidak diketahui. Pada suatu ketika, mereka bertemu USO dengan kecepatan sekitar 230 knot atau 400 km per jam. Hal itu membuatnya seakan tak percaya. Asal tahu saja, kebanyakan kapal selam kurang lebih sama kecepatannya dengan mobil tua vintage. Kapal selam Soviet K-162 yang dikenal sebagai kapal selam tercepat pertama di dunia, yang oleh pihak barat disebut sebagai kelas papa, juga hanya dapat melaju dengan kecepatan 82 km per jam. Dan karena masalah teknologi, sehingga masalah kebisingan masih sulit dipecahkan.
Jadi hanya satu yang dibuat untuk menunjukkan otot, tidak diproduksi massal. Menurut Laksamana Muda Yuri, kecepatan 400 km per jam di bawah air itu jelas melanggar hukum fisika. Hanya ada satu penjelasan, teknologi makhluk yang membangunnya itu jauh melampaui kecanggihan teknologi manusia bumi. Insiden serupa juga digambarkan lebih lanjut dalam buku Russia's Uso Secret yang diterbitkan tahun 2016. Buku tersebut menyebutkan bahwa pada tahun 1951, sebuah kapal selam Soviet mendeteksi objek bawah air yang sangat besar menuju pantai. Saat itu adalah era Perang Dingin. Kewaspadaan sang kapten relatif peka dan memerintahkan muatan peledak kedalaman dijatuhkan di jalur objek tersebut. Tak disangka, objek bawah laut itu mengabaikannya, terus melaju hingga tiba-tiba berhenti di kedalaman 50 meter dari permukaan air. Kemudian dengan cepat mengubah arahnya dan melesat menjauh, seolah sengaja bermain dengan mereka. Penulis utama buku tersebut, Paul Stonehill, adalah tokoh terkemuka dalam penelitian fenomena UFO Rusia. Ia berasal dari Kyiv, ibu kota Ukraina, terobsesi dengan UFO sejak kecil. Paul kemudian pindah ke Amerika Serikat setelah dewasa, dan selalu mengadakan kontak dengan penggemar UFO di Rusia. Paul kemudian secara bertahap menjalin jaringan besar yang terdiri dari ilmuwan, personel militer, saksi mata dan penyelidik UFO, mendapatkan banyak informasi tangan pertama. Belakangan, Paul mendirikan pusat penelitiannya sendiri dan secara khusus meneliti ratusan khusus UFO Rusia setiap tahun. Dia mengatakan sekitar 60% itu memang benar adanya, didukung oleh saksi dan fakta otentik. Pada tahun 2016, ia mengumpulkan kasus-kasus yang ada dan menyusunnya ke dalam sebuah buku, kemudian menerbitkannya bersama dengan Philip Mantle, seorang peneliti UFO asal Inggris. Buku ini mencantumkan sejumlah besar dokumen rahasia yang diperoleh dari bekas KGB Soviet dan mengungkapkan banyak peristiwa aneh bawah laut yang jarang diketahui dunia. Di antaranya yang paling menarik perhatian adalah penampakan makhluk berwujud katak di Danau Baikal. Danau Baikal yang misterius dan indah ini merupakan danau dengan cadangan air terbesar di dunia, sekaligus merupakan danau terdalam di dunia, dengan kedalaman air rata-rata 758 meter dan kedalaman terdalam lebih dari 1.700 meter. Pada musim panas 1982, dua letnan kolonel membawa tim penyelam Off-Road Meno untuk pelatihan reguler di Danau Issyk-Kul, Asia Tengah. Danau Issyk-Kul juga merupakan danau kelas dunia dengan kedalaman air terdalam 700 meter. Saat itu, mereka tiba-tiba dikunjungi oleh Panglima Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal 5 Demyanko. Sang Majen mengatakan, terjadi sesuatu yang aneh selama latihan bawah air di Danau Baikal. Para prajurit melihat makhluk misterius berwujud katak. Makhluk-makhluk ini tingginya hampir 3 meter dan terlihat seperti manusia. Meskipun suhu di bawah air rendah saat itu, tapi mereka hanya mengenakan pakaian renang ketat berwarna perak, tanpa mengenakan alat selam, hanya memakai helm bundar yang menutupi kepala mereka. Pertanyaannya, bagaimana mereka bernafas? Mungkinkah mereka memiliki insang? Ini juga yang membuat penasaran para perwira militer Soviet. Mereka memutuskan untuk menangkap hidup-hidup salah satu di antaranya untuk penelitian. Lalu tim yang terdiri dari 7 penyelam menyelam ke bawah air sambil membawa jaring. Tim penyelam turun ke kedalaman 50 meter dan makhluk yang dinantikan pun muncul. Tim penyelam menyebarkan jaring sambil mengejar kawanan makhluk itu. Namun sebelum mereka bisa menyusulnya, sebuah kekuatan besar tiba-tiba melemparkan mereka kembali ke permukaan. Karena tekanan air di kedalaman 50 meter sangat tinggi, jadi harus secara perlahan saat turun menyelam dan naik ke permukaan agar tubuh bisa beradaptasi. Namun tim penyelam yang tiba-tiba melayang ke permukaan ini tak ubahnya seperti meledakkan balon dalam sekejap, menyebabkan penyelam mengalami gejala dekompresi. 3 penyelam tewas di tempat dan 4 lainnya cacat permanen. Karena itu, Sang Majen menemui mereka di sana untuk menyampaikan perintah atasan, memberitahu mereka agar menghindari makhluk seperti itu, jangan pernah memprovokasi mereka.
Jika kebetulan melihatnya di Danau Isyk-Kul dan memperingatkan bahwa itu adalah rahasia negara. Keganjilan di foto NASA. Setelah tersebar kabar itu, orang-orang pun mulai menduga kemungkinan ada pangkalan alien di dasar Danau Baikal. Pernyataan ini memicu perdebatan sengit setelah NASA memposting 2 foto yang ganjil di Danau Baikal pada April 2009. Dalam foto tersebut, 2 lingkaran terlihat jelas. Dengan ukuran yang sama, sekilas kedua foto itu tampak terbentuk dari es tipis yang melingkar dengan diameter sekitar 4 km, satunya di pinggir danau dan satu lagi di tengah danau. NASA juga mengatakan bahwa lingkaran itu hilang setelah es mencair karena suhu tinggi di siang hari. Saat membeku kembali pada malam hari karena bersuhu rendah, lingkaran itu muncul kembali, dan itu bukan pertama kalinya mereka muncul. Lingkaran seperti itu pernah terlihat pada tahun 1994 dan 1985. Menurut NASA, mungkin ada arus hangat ke atas di mana lingkaran itu berada, tetapi dari mana arus hangat ini masih berupa teka-teki yang belum terjawab. Pada saat itu, para penggemar UFO pun mulai berkomentar, apakah ada aktivitas piring terbang di bawah lingkaran tersebut yang menyebabkan suhu aliran air naik? Ketika suatu fenomena tidak dapat dijelaskan oleh fenomena alam, maka orang-orang dengan sendirinya akan berusaha mencari penyebabnya dari faktor manusia. Oleh karena itu, penjelasan ini tidak bisa dikatakan mengada-ngada atau terlalu dipaksakan. Tetapi mungkinkah memang demikian? Catatan investigasi NTV Rusia. Pada 2015, saluran TV independen nasional Rusia NTV atau HTB dalam bahasa Rusia mengirim reporternya untuk menyelidiki insiden UFO di Danau Baikal. Hasilnya warga di sekitar danau silih berganti bersaksi mengatakan bahwa penampakan piring terbang adalah fenomena yang umum ditemui di sini. Sementara itu, The Siberian Times, sebuah surat kabar online Rusia berbahasa Inggris, melaporkan penyelidikannya secara rinci. 2 peneliti bersaksi bahwa pada tahun 1977, mereka menggunakan alat selam hingga kedalaman 1.200 meter di danau untuk menyelidiki kedalaman tembusan sinar matahari ke dalam air. Pada saat itu, mereka mematikan lampu sorot. Namun mereka tiba-tiba mendapati diri mereka bermandikan cahaya misterius, seperti diterangi dari atas dan samping oleh 2 lampu sorot yang kuat. Dan hanya dalam tempo 1 menit, lampu pun padam. Mereka jatuh ke dalam kegelapan. Salah satu tim penyelamat mengatakan, saat itu mereka berada di kapal pesiar di Danau Baikal ketika sebuah piringan besar bercahaya menyembur keluar dari bawah danau dengan diameter mungkin antara 500 hingga 700 meter. Dan cahayanya yang sangat terang menyilaukan membuat orang-orang buta sementara. Setelah bersinar di bawah air beberapa menit, objek itu pun seketika melesat ke angkasa. Pemandangan itu tampak begitu menakjubkan, sehingga banyak orang melihatnya. Ketua organisasi fotografi setempat menunjukkan kepada wartawan foto UFO yang diabadikannya pada musim panas 2009. Saat itu, dia dan putranya sedang menyaksikan sinar matahari terbenam dari balkon. Tiba-tiba terlihat 2 titik bercahaya di foto ini, melayang di atas permukaan air. Objek itu berwarna kuning dengan bagian tepinya berwarna orange kekuningan. Dia mengatakan bahwa objek misterius ini juga pernah muncul bagian lain Danau Baikal. Sementara itu, seorang sejarawan menunjukkan kepada wartawan koleksi lukisan batu kunonya. Sosok dalam lukisan itu mengenakan setelan ketat dan helm bundar, sangat mirip dengan wujud makhluk katak yang terlihat di Danau Baikal. Dia telah mengumpulkan ratusan lukisan semacam itu. Di antaranya ada yang berkostum seperti astronot. Sang sejarawan mengatakan bahwa menurutnya itu adalah makhluk luar angkasa yang mengunjungi bumi di zaman kuno. UFO 140.000 tahun silam. Terkait makhluk luar angkasa purbakala, mungkin perlu disebutkan dugaan UFO bawah laut yang ditemukan pada tahun 2011 silam oleh kapal pemburu harta karun Ocean X pimpinan Kapten Peter Lindbergh serta peneliti Dennis Eshberg. Objek misterius yang mirip kapal antariksa ini ditemukan di dasar Laut Baltik.
Penemuan ini seketika menggemparkan jagat pemburu alien. Objek selebar 62 meter dengan tinggi 8 meter berbentuk lingkaran langsung menjadi tajuk utama saat itu. Berbagai spekulasi muncul seperti jamu raksasa, kapal selam Rusia, hingga kapal antariksa alien. Terlihat jelas di atasnya struktur yang tidak alami seperti landai dan tangga. Sekilas terlihat sangat mirip dengan pesawat ruang angkasa Millennium Falcon di film Star Wars. Setelah berkonsultasi dengan beberapa ahli, tim Ocean X percaya itu mungkin pesawat luar angkasa alien yang mendarat 140.000 tahun yang lalu. Kesimpulan ini seketika menjadi bahan tertawaan dari banyak pihak, terutama kalangan ilmuwan. Alien dari 140.000 tahun yang lalu, benar-benar fantastis, kata ilmuwan dengan nada sinis. Namun anggota tim tidak menyerah. Mereka merangkum temuan itu dan membuat film dokumenter, mengundang publik untuk menganalisinya bersama. Tim Ocean X menemukan objek tersebut menggunakan scan sonar sekitar 91 meter di atas permukaan laut. Anehnya saat mereka ada di dekat objek, semua peralatan elektronik yang mereka bawa tiba-tiba mati dan tidak berfungsi. Alat listrik apapun di luar sana dan juga telepon satelit berhenti bekerja saat kami berada di sekitar objek dalam jarak 200 meter. Kata penyelam profesional Stephen Hongerborn, salah satu tim dari tim Ocean X. Hal ini tidak dapat dijelaskan dengan fenomena alam. Beberapa ahli lainnya berspekulasi, objek itu adalah perangkat anti kapal selam milik Nazi atau bagian dari senjata kapal perang tempo dulu. Pengamat lainnya mengatakan kemungkinan itu UFO dan dinamakan Roswell of the Ocean. Namun hingga kini belum ada bukti bahwa itu kapal wahana alien. Sayangnya hingga kini, belum ada satupun lembaga tertarik membiayai penemuan ini. Terlepas apakah itu UFO atau bukan, yang mereka harapkan adalah fakta sebenarnya. Dan demi fakta ini, mereka bersedia menunggu sampai semua misteri itu terjawab. Pertanyaan terakhir, apa sebenarnya objek misterius di dasar Laut Baltik itu? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.